Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifati fatamannat qulubuhum bit tauhid. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul wa huwal khabir alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdalis salam wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. وقال تعالى أيضا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ta'ala fi ayatil ukhra thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sadaqallahul azim. Allahu a'lam bimaradi. Anta maqsudi wa ridhaka matlubi ya Allah.
a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alam nashrah laka sadrak. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah pada malam yang berbahagia ini Allah ridho pertemuan kita. Allah perintahkan beribu-ribu malaikatnya untuk mencatat menjadi saksi. Pada malam ini telah terjadi sekumpulan manusia di muka bumi yang akan malaikat lapor kepada Allah bahwa ya Allah, pada malam Rabu mereka berkumpul bersama-sama hadir untuk mendoakan saudara mereka yang Engkau panggil sebagai tamu-Mu ya Allah, yang kemudian kami menjadi saksinya. Maka ya Allah, jadikan mereka semua pertalian yang dimasukkan di dalam surga-Mu kelak ya Allah. Amin Allahumma amin. Tokoh-tokoh masyarakat, bapak alim ulama, proses ibadah haji. Nanti saya akan bicara panjang lebar sesuai dengan kemampuan yang saya pelajari selama 37 tahun saya merantau dan berdiam di Jawa Barat. 1992 saya tamat aliyah Man Ende, kemudian saya ke Garut Jawa Barat berkuliah. Waktu itu saya satu angkatan dengan teman Murdifin, kami satu angkatan di SMP, kemudian di Man Ende. Kemudian sayanya lanjut, Murdifinnya titik, itu saja. Soal titik dan komanya beliau lebih tahu, karena saya tidak titik dan tidak koma waktu itu. Lanjut terus. Yang kemudian 10 tahun kemudian saya lanjut di S2 di UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Dan saat ini saya sedang berada di dalam jenjang S3 untuk meraih gelar doktor. Saya sekarang berada di semester 4. Jadi dengan segala daya upaya, kalau kita bismillah, banah nih kaitan ke dewa dunia, nak buat pikiran. Kau butuh bismillah weh. Ulu are nore jauh ke talasnya. Sana kau kitara dunia nah. Bismillah kita ta'ala. Ulu ara kita pun udah tuh. Paham ya maksud jam? Pahami? Ulu ara kita udah tuh. Segala nagum jauh, nagum kami nak cerita ada berapa. Nah inilah konsep tauhid yang perlu didalami. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, bicara tentang ibadah haji, ya uji pikir. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, ada 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Kira-kira ibadah haji itu masuk apa? Rukun Islam yang kelima. Karena dia rangkaian rukun yang terakhir, yang kelima sebelum yang 4, maka yang 5-5-nya rukun sama kedudukannya di hadapan Allah. Syahadat untuk mengatakan diri keimanannya kepada Allah jelas. Orang yang tidak bersyahadat berarti dia tidak terdaftar di hadapan Allah dan para malaikatnya. Jadi soal nanti orang mukmin kembali ke hadapan Allah, pertama yang akan diperiksa juga kelak di hari akhirat, kau punya syahadat atau tidak? Daftar gimana? Daftar menjadi mukmin atau gimana? Setelah daftar saja, perintah kedua, rukun yang namanya rukun tidak ada pengecualian, wajib dikerjakan. Yang kedua, mendirikan sholat. Pernah kita mulai kan? Jauh muslimin kira-kira sembahyang puduh roy udah ranggan.
Kalau masjid kemudian ada dan kemudian mengaku muslim, seharusnya rangga muatan manusia. Kenapa dia Islam semua? Kita nggak selamat. Rukun Islam sudah diberikan jalannya, jalan tol begitu indah di hadapan kita. Kita baru mana lo kiri lo karon. Nah sampai mudengan Pak Timur Pakal Ta'ala, baru pilih Rasulullah atur. Nah, itu rukun Islam yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Apa mereka zakat? Talas kumaya karena teratur lima kau kuas ko jauh misa. Kalau jaya pun kau yang mudah istilahnya. Kita sih kena kami nggak aripan dan apa kami nggak tombe. Ihtihar kita sudah dicontohkan oleh Siti Hajar. Ketika mencari air untuk memberikan rasa hausnya Nabi Ismail alaihissalam, maka muncullah lari-lari kecil dari Sofa dan Marwah yang kemudian tragedi itu dibumingkan, dijadikan satu rangkaian ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Sa'i ialah proses lari-lari kecil dari Sofa, Bukit Sofa ke Marwah. Tak apa jambe aja. Oh, sekarang itu dosen yang mengajar. Pertama, pengantar ilmu fikih. Kedua, fikih itu sendiri. Ketiga, pembelajaran fikih. Keempat, usul fikih. Kelima, ilmu akhlak tasawuf. Kelima, akidah akhlak. Dapat janana mengajar jauh. Mulai semester 1 sampai semester 8. Belum lagi harus sidang satu demi satu orang yang akan gaya sarjana. Ya harus bimbing skripsinya. Jadi kalau mahasiswa ini, setiap kita ngajar itu ada yang tak apa mesti baca kita baik Allah, bukan yang lain. Tak apa baik Allah, mereka mempertanyakan. Jadi satu demi satu itu di meja mahasiswa itu dipecahkan. Jadi kita mesti mampu memberikan jawaban. Lantaran pengalaman inilah, ya walaupun jalan haji, jombe haji, ngambar ke mau haji. Karena dia baca terus bukunya, karya para ulama itu dia baca terus, dia ambil proses-prosesnya. Nah, ibadah haji ini bermula ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam meninggikan kembali Baitullah yang disebut Ka'bah. Kalau namanya meninggikan kembali berarti sebelumnya itu sudah ada. Jadi bukan Ka'bah itu dibangun sama Ibrahim dan Ismail, bukan. Fungsi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail putranya meninggikan kembali. Pertanyaannya, Ka'bah Baitullah sejak kapan adanya? Mengapa meninggikan kembali? Dahulu disapu oleh banjir bandang, banjir besar Nabi Allah Nuh alaihissalam. Jutaan manusia, ribuan jutaan manusia tenggelam dan ditenggelamkan. Maka saat banjir Nabi Nuh alaihissalam, termasuk Ka'bah yang sudah dibangun merata dengan tanah sisa puing-puingnya. Jadi Ka'bah itu sebagian ulama menyatakan sejak Nabi Adam juga sudah ada. Namanya juga Baitullah. Saat aku nggak datang kemudian. Logikanya kita bermain sekarang. Sao kayak nggak adewat. Dan sao kita nggak bulan butuh bata. Sao nggak adewat kayak sikun fayakun jadi. Nah itulah Allah. Nah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail selesai meninggikan Ka'bah yang wujud ketinggiannya 11 meter seperti sekarang, maka Nabi Ibrahim berdoa pada Allah mengejil Ka'bah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa Nabi Ibrahim dimasukkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 128 dalam Al-Quran. Rabbana waj'alna, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah kami muslimaini, dua orang muslim dan dua orang Ibrahim beserta putranya Ismail.
muslimaini, kemudian dia doa, Allahumma rzuqna ziarata haramain. Haramain luas. Ya Allah, limpahkan rezeki kepada kami agar kami dapat berziarah ke haramain, dua kota haram. Dua kota haram sebuah di dunia ini kota haram hanya dua, Makkah dan Madinah. Nah, haji mana Mbak? Pasti Madinah dan Makkah. Makkah Madinah. Selain itu tidak ada. Nah, itunya doa yang disampaikan. Jadi ketika Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah jadikan kami berdua, aku dan anakku Ismail, orang yang berserah diri. Muslimaini laka, muslim itu artinya orang yang berserah diri. Arti kata muslim beda lagi. Islam, muslim itu orang yang pasrah serah diri kepada Allah. Nah, berarti Ibrahim ono apa? Ono jadi seorang muslim. Muslimaini laka, jadikan kami atau orang yang berserah diri kepadamu, kami berdua. Wa min dzurriyyati, dan anak cucu kami, ummatan muslimatan lak, umat yang juga menjadi orang yang berserah diri kepadamu. Terus Ibrahim doa berserah diri, yaitu muslim Islam. Ono warwari anak ampu gerawan nabi sana ada kupati kami semua nabi ampu dzurriyyati sampai keturunan, cicit ke bawah keturunan, orang-orang yang hidupnya berserah diri kepadamu, yaitu Islam muslim. Lantaran itu Allah ijabah. Selanjutnya tak baca ayat, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, umat yang senantiasa berserah diri kepadamu, anak cucu kami nanti. Wa arina manasikana, pernah kalian untuk tak apa sih manasik haji, marah ayatna deh. Wa arina manasikana, manasik itu Ibrahim sudah minta, ya Allah tuh, wa arina manasikana, ya Allah tunjukilah kepada kami cara-cara ibadah haji kami tuh. Mulai Ibrahim yang meminta, wa arina manasikana, tunjuki cara-cara melaksanakan ibadah haji kami. Jadi kalau manasik haji yang dilakukan saat ini adalah cara-cara melakukan atau melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi ambil dari ayat itu sejarahnya. Wa tub alaina, dan ampunilah kami. Ono ampun Ibrahim itu karena Ibrahim hanya nabi, manusia biasa. Kai betul. Waduh taruh jai bahasa lama, kalau takkan baca Arabawi dapat selama jauh. Kalau Nabi Ibrahim saja minta kepada Allah, mudah Ibrahim itu pangkat kita apa? Nabi Ibrahim itu gelar-gelarnya kekasih Allah, Abah Tauhid, orang yang paling mempertahankan Tauhid, sampai berhadapan dengan bapaknya Azar ketika menciptakan patung untuk dijadikan sesembahan. Ibrahim orang yang menghancurkan patung-patung itu. Maka digelar satu-satunya Khalilullah, kekasih Allah, yang juga julukan Nabi Allah Ibrahim, disebut dengan Abah Tauhid, bapaknya Tauhid. Hadirin hadirat, dari sana mulailah Ka'bah dibangunkan, minta, diajarkan. Allah utus Jibril, wahai Jibril, hambaku Ibrahim adalah seorang hamba yang doanya tidak pernah kutolak. Turun engkau, ajari cara-cara bagaimana melaksanakan ibadah haji. Jibril turun mengajarkan mikot Pak Amba, mulai pakai ihramnya di mana, bagaimana niatnya. Kalau temai Madinah mikot Bir Ali, temai Yaman Pak Amba, temai Nore Pak Amba, Sudan Pak Amba. Itu diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Kemudian bagaimana bacaan kalimat talbiyah zaman Nabi Ibrahim. Kemudian tuh di Pak Amba, tawaf bagaimana, berapa kali putaran. Kemudian bermalam di Mina bagaimana.
kemudian mabit di Musdalifah bagaimana, melempar jumrah Aqabah bagaimana, melempar 4 jumrah pada hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 setelah Idul Adha pada tanggal 10. Itu diajarkan semuanya oleh malaikat Jibril. Tapi setelah dekade Ibrahim dan Ismail tiada, datanglah para generasi-generasi Quraisy yang merubah semua itu. Apa tahun atau lebih? Foto patung masuk Ka'bah segala macam benar. Akhirnya apa yang ditetapkan oleh Nabi Ibrahim tadi hilang marwah, value-nya hilang, nilainya hilang. Sekian ribu tahun dari zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam baru diutusnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah perintahkan kembalikan syariat Nabi Ibrahim sebagaimana yang diajarkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, maka muncul ayat dalam surah Al-Hajj ayat 97, surat Al-Imran ayat 97 menjelaskan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a sabila. Jadi fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, di dalam Masjidil Haram itu ada makom Ibrahim. Mak salah paham. Makom pakai bahasa India. Kalau makom pakai bahasa India terjemah kubur Ibrahim orang yang Mesir, bukan. Nabi Ibrahim itu aslinya dari Palestina, dimakamkan kembali di Palestina. Yang disebut makom dari doa minu. Makom itu tempat. Makom itu tempat derajat seseorang. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah berdiri di situ dan berdoa. Makanya di tempat makom Ibrahim itu dan hijr Ismail di sampingnya, bila orang sholat sunnah di situ, sholatnya akan diterima oleh Allah apapun yang dia doakan di situ. Nah, ini sejarah dari haji. Oke, kita maju kepada proses sekarang ini. Ketika haji sudah berjalan, umat Islam mulai melaksanakan ibadah haji pertama pada tahun 9 Hijriah. Setelah terjadi Futuh Mekah, ketika kaum Quraisy menyerah terhadap peperangan terakhir dimenangkan oleh Rasulullah dan berbondong-bondong yang datang dari Madinah untuk merebut kembali kota Makkah, menaklukkan Makkah yang disebut dalam sirah nabawiyah, sejarah para nabi, sejarah Nabi Muhammad SAW dengan istilah Futuh Makkah. Nah, pada saat itu terjadilah ibadah haji pertama diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah perlu mengerjakan haji. Di 9 Hijriah itu umat Islam pertama kali sahabat-sahabat Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah mengerjakan ibadah haji dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq atas perintah Rasulullah. Kapan Rasulullah haji? Tahun ke-10 Hijriah baru Rasulullah melaksanakan haji secara penuh, dan haji yang pertama itu sekaligus haji yang terakhir Rasulullah SAW yang disebut dengan haji wada. Jadi Rasulullah haji berpindah sandaka. Rasulullah ini sandaka hajinya. Kenapa sandaka? Apa sandaka? Rukun Islam yang ke-6 itu diwajibkan sekali haji seumur hidup, sekali dikerjakan bila dia mampu melaksanakan perjalanannya. Ada nakal lagi apa? Sunnah. Ada untuk apa? Sunnah. Aksari bukan ini sunnah. Karena yang pertama itulah dihitung dengan gugurnya rukun Islam bagi seorang mukmin ketika dia melaksanakan ibadah haji yang pertama kali. Kalau kita doi husu nara masuk surga, nah pada haji temburus haji pakai buru kaum haji. Kalau zaman haji hukum sunnah yang tanah. Risok pembana ini, pembana membu. Tak apa supaya di hadapan kau rukun Islamnya benar-benar wajib bagi kau kerja kemari kedua kali. So
hukumnya sunnah. Dan pada zaman mudi ya sedekah buat orang berjalan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan ketundukannya di hadapan Baitullah dan dekatnya hati orang yang haji, karena aku yang mengeluarkan rezeki yang kau titipkan dengan ridho-Mu ya Allah. Ibadah jauh kau tolak boleh ya Allah, haji jauh kau tolak boleh ya Allah, tapi terimalah orang yang saya titipkan ini ya Allah, doanya agar melalui dia saya masuk dalam surga bersama Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, inilah haji perjalanan. Ya sedikit menyinggung. Ini tak atik bawe. Ini terutum apa we? Nah, ini. Allah itu memanggil orang itu ketika di zaman Nabi Ibrahim tak ada perintah begini. Wahai Ibrahim, panggillah manusia agar mereka mau melaksanakan ibadah haji. Ibrahim disuruh ayat Al-Hajj ayat 9, Al-Hajj ayat 27. Wa anzir fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر. Serulah olehmu wahai Ibrahim, kata Allah, kepada seluruh manusia di alam dunia ini agar mereka datang kepada seruanmu itu di mana engkau berdiri di kota haram itu untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mereka akan datang dengan berbondong-bondong mengendarai unta yang kurus dan berjalan kaki. Tanpa berjalan kaki, nolak karena kurdi pada laman mayai, tai pengah. Kata maka dulu miski gembala, hadisnya ada. Kapan tanda-tanda kiamat? Bila sekelompok manusia yang tadinya kaki telanjang dan bergembala telah berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi di jagat raya ini. Terus si Jazirah Arab kan? Dubai ini gedung kaya, Jordan ini gedung kaya, semua gedung ini dengan Masjid Haram itu. Tapi Rasulullah sudah kasih sinyal tanda-tanda akan dekat kiamat. Salah satunya orang yang berkaki telanjang masuk abenana temu di masjid rak minyak kan bisa hiar. Tapi pandang di sumur minyak dulu. Makanya dulu gembala bisa. Maka hadis mengatakan orang-orang kaki telanjang itu cara menafsirkan hadis menurut para ulama. Kami tergalin dengan atau mungkin. Nah oleh karena itu, agar mereka datang dengan unta yang kurus kemudian berbondong-bondong menuju panggilan Ibrahim. Dan hari ini panggilan itu beribu tahun ternyata sampai juga kepada saudara kita, temuro kita, ini Jenabo binti Amin ini. Panggilan Allah melalui Nabi Allah Ibrahim. Dan kata ini dia raya siarah dia umur 70.000 di atas Lauhil Mahfuz. Nah ta'ala tuh tanah haji 7 baca antara 7 saya maka tuh gini haji kayak itu sih. Kata mandang risau kata dari rumpun aku sakumbi apa juta 3 juta. Iya apa haji? Iya kan apa mbak? Murah ya? Murah. Sampai naik haji pulau busur rumpun itu naik sedekah wandong dari sisi mana? Tapi karena haji soal format kita hanya niat. Enggak dari sini kalau kau lidah enggak jangan ada kemah haji deh. Tapi sekiranya rezeki aku kesan kayak kain mana miskinan. Pembahanan sekian anak tuh usah. Mana kait enggak diwakil. Katakan muslim, baba kemana ramba, kemana terlupa iwan. Tuh bahasa saya. Atau benang pun nak udah kemana melarang kita. Baba keduka amba baba kue ini kait terlupa iwan. Aku terjemah udah gambar kue ini kait terlupa iwan. Terjemah gambar. Kayo tak salah. Kata kemaikan lo, polu ini. Kemana duka amba beri kemaikan lo. Kait terlupa iwan. Mak baru sampai ya baba kina tu karada kina. Iya, ini rambanan atau rambah.
Nah ini zaman sekarang apa lagi? Jadi oleh karena itu panggilan haji di media adalah satu panggilan mulia. Hamba yang paling mulia itu adalah mereka yang telah melaksanakan semua rukun Islam. Syahadat kai syahadat, sembahyang kai sembahyang, sampai saat ini ia pernah baru. Ada hati-hati, tidak pernah lepas. Nah, hamba yang hebat di hadapan Allah. Syahadat kai sudah sadar, menyatakan dirinya menyembah dan beriman pada Allah dan Rasulnya. Sembahyang kai sembahyang pernah baru sunnah. Ketika dia mengeluarkan zakat karena dia tahu apa yang dimiliki kenikmatan adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dia menjalankan ibadah puasa tiap bulan Ramadan dan ia pernah tinggalkan. Dan yang kelima, dia pula yang menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Maka ayat sih, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas, arti Allah Ta'ala wajibkan 'alan nas kepada semua manusia hijjul baiti, untuk menjalankan haji di Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, apabila dia mampu melaksanakan perjalanannya. Kita sudah aduh selesai suruh maka duit bah kayak enak mana mu itu kata mereka kayak itu berapa kayak murah muat kayak. Jadi yang bisa melaksanakan perjalanannya satu di pamina. Kalau kayak doi bosok kayak mana tahu mbak. Sekarang kain dunia busuk kain panengan, pakai kain dan kursi roda. Nah, ini kisah tahu kan dia membantu kok itu bisa. Nah, panengan bah. Kalau dimulai doi ratu sehat, kuat fisik itu bagian dari bila mampu melaksanakan. Sementara doi busuk ada di bupati, sehat ada di bupati, rezeki lancar ada di bupati, mbak lagi buka mbak ada di bupati, mai warung di luar ada di bupati. Makanya terjadi di zaman dulu Rasulullah sampaikan kepada umatnya tentang kisah di Bani Israel. Ada seorang ulama yang hidupnya 70 tahun beribadah setiap hari, apapun perintah Allah dia laksanakan. Begitu dia meninggal, Allah tidak tanya-tanya lagi karena tahu ini hambanya soleh. Perintah, wahai malaikat, antarkan hambaku yang paling kucintai ini, antarkan dia menikmati surga yang paling dinikmati dan paling lezat. Antarkan dia. Atang ada manusia beba, iba puas bisa. Kayu sombe orang apa alasan? Hamba na ada ulama na ya Allah. Terima kasih atas keputusanmu bahwa aku ditetapkan masuk surga. Bolehkah aku bertanya? Kata Allah si hamba. Boleh wahai hambaku, wahai kekasihku, silakan engkau tanya apa yang mau ditanyakan. Kayak ada hamba. Atas dasar apa jak masuk surga? Terus? Iya, kalau atas dasar ibadah jauh selama jemur 70 tahun sedekah puasa haji diakui karena jakamannya untuk kau lillahi ta'ala, tidak lain selain lillahi ta'ala. Bila masuk surga jauh karena amal ini semua ku akui dan aku berterima kasih atas kerja keras aku sendiri dan engkau telah memberikan kenikmatan. Apa antalan dari rumah malaikat ini ada dua kisah yang sama. Pertama malaikat Allah suruh hitung amalnya. Reke bukan 70 tahun. Setelah itu harus ada nyamba malaikat menjaga dengar. Nyamba amal gini. Ya Allah, selama 70 tahun ini hambamu benar-benar beribadat tunduk menyembahmu dengan benar-benar lillahi ta'ala, takwa yang sebenar-benarnya. Terus kata Allah, terus tetapi nilai ibadahnya 70 tahun terkait bauran belum dapat menembus kedipan sebelah matanya sendiri. Allahu Akbar. Ya Allah, apa 70 tahun hasil ibadahnya? Malaikat bilang kepada ya Allah, hambamu yang ibadahnya banyak ini yang kau tetapkan masuk surga karena dia meminta untuk dihitung atas dasar apa? Kami telah menghitung ya Allah, ibadahnya 70 tahun ini belum dapat menembus, belum sanggup menembus kenikmatan kedipan sebelah matanya. Sebenarnya bayar taruh di 70 tahun itu ada bayar taruh berubah rakyat tambah 400 di temboran
murer terus ngambah tuh udara kalau kita mana ada itu penting. Kira-kira ngambah kita petuh pun lagi ngambah kau tidak jauh dasar apa? Nah pas ambulan kau jadi apa ini dasar apa ini? Ada jumpatin gimana? Nah, ini ibarat remote, ibarat turunan aplikasi apa-apa ibarat turunan. Keinginan Allah dengan kun fayakun. 70 tahun Bapak Yo. Ibadah di atas mana masuk surga. Ono reke. Tahu sadara tu kenikmatan kedipan sebelah matanya. Itu enggak bukan enggak itu. Ya Allah. Sekarang yang kedua, peristiwa kedua. Atas kau apa? Jak ini minta keadilan ya Allah. Atas dasar apa jak masuk surga? Antara itu kini mereka itu. Yang kau jauh. Antara lagi. Kau hidup berapa tahun? 70 tahun. Siapa yang membuat kau hidup bisa 70 tahun? Allah. Dalam 70 tahun hidup kau biasa ibadah. Ibadah saya memberi kau petunjuk sehingga kau bisa menyembah kami. Allah. Lalu kau kan sehat. Kalau kau juga sehat kan kau sembahyang tadi. Siapa yang beri kau sehat? Allah. Nah kalau kau sudah kali rezeki kan kau dari taruh sembahyang. Nah tukang bepu. Siapa yang beri kau rezeki? Allah. Terus ibadah kau bangun malam saat kau tidur lelap, lalu kemudian bangun jam 3 malam tahajud dan menyembah padaku, munajat kepadaku dengan lezat. Siapa yang memberikan kenikmatan lezatnya batinmu ketika kau sujud kepadaku di tengah malam? Allah. Lalu hingga engkau sehat sampai 70 tahun usia kau saya jumpai Allah. Lalu kau dimatikan oleh siapa? Allah. Saat ini kau berada dengan siapa? Allah. Asa Allah. Kalau aku jasa kau apa? Terusin. Jasa kau apa? Jauh ada sih kau tidur saya bertemu di kau 70 tahun. Allah kau pakai buku dari jauh. Kau sembahyang, saya tengok kau sembahyang. Kan kau sehat. Lalu kau bisa sujud di tengah malam menyembah, kemudian menangis satu karena takutmu padaku. Saya kau takut. Kau bisa. Karena Aisyah tanah. Lalu engkau hidup karena punya kenikmatan bersama istrimu dalam rumah tangga. Kenikmatan engkau dekat dengan istrimu dari mana? Kau nggak orang beda. Dia nara layu reo midana. Bapak pemukul bawai tapak panamimbo. Nah kita minta surgamu dengan apa? Nah ini pentingnya malam ini kita bertemu. Alhamdulillah. Wasilahnya ata ini dia haji. Abi anak-anak juga nggak rezeki. Allah beri kelancaran. Karena abi anak yang niat gak malam ada ini kami gak. Kami berhutang rezeki dan kami ingin meniat untuk menghajikan ini kami. Allah kabulkan kan. Pertanyaannya, nah saya juga bisa jadi. Allah. Bitahu nambah, bitahu lemah, beko perintah saya. Allah. Perintah Allah. Jadi dengan demikian, abi anak usaha luar biasa, memohon ridha Allah luar biasa, sehingga Allah kabulkan. Maka nanti dalam ilmu fikih menjelaskan, ketika pakai pakaian ihram, bibir alih mengganti pakaian biasa, masuk pakaian ihram, demikot untuk niat mengerjakan ibadah haji. Begitu pakaian ihram pakai, mulailah di situ berlaku kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah kalian baca, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Doa di hadapan Ka'bah. Ka'bah yang ratu teman tauhid yang ada Allah. Mohon maaf Bapak ini tidak mesti itu kalau udah pandai ayat tauhid jadi tidak mubah. Takut pada Allah. Tuhan Ratu Wasimum Yusuf Amarah jauh hanya menyampaikan karena kewajiban Rasulullah ini balighu anni walau ayat. Nah kita hafal bisa hanya arti ini boleh.
Balighu anni, sampaikan olehmu anni dariku, walau ayat, kendati pun hanya satu ayat. Nah, perintah Rasulullah buat siapa? Buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Rukun iman pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada para nabi Allah dan rasul-rasul Allah. Panara itu Nabi Muhammad ya pemilihan. Ada. Maka iman kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, panakan labbaik Allahumma enggak naruh hati. Jadi sampai di dalam ilmu fikih menjelaskan tagone manusia tadi gereosimi kau abad kita bersambungan tidak boleh pakai bahasa biasa. Hanyum gambar ya pakai, tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia, tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Hanyum ahi begitu kami dia tahu nak tak mana batal haji. Jadi mangga saya nyambah pakai kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Aku datang untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, dan segala nikmat apapun, wal mulk, dan segala kerajaan yang ada di langit dan bumi, milik Engkau semata ya Allah. La syarika, innal hamda, segala puji milik Allah. Dari dalam kajian tasawuf, akhlak tasawuf, dalam kajian ulama tasawuf macam Rabi'atul Adawiyah, Zunnun al-Misri, Junaid al-Baghdadi, Ibrahim bin Adham, kemudian Abdul Qadir Al-Jailani, itu banyak sekali ulama-ulama tasawuf yang menisbahkan diri mereka kepada Allah, menyebutkan la syarika lah, ma'asyirika ta'ala, Al-Ta'ala semua dosa kaum laki mulai hamba tangguh kaya ampun. Tapi yang Allah tidak mengampun dari seorang hamba bila dia berlaku syirik, menduakan Allah itu artinya kalau dosa sedang penuh lautan, kalau datang mohon ampun kepada Allah dengan benar-benar, maka Allah akan mengampuni. Nah oleh karena itu, labbaik Allahumma ada seruan la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika. Ndak kalau la syarika lak sebenarnya, woi hamba bermudro, pada kalau aku bermudro. Sejak perjumpaan nenduru Nabi Muhammad iko gaji pa kami mana nenduru at nga nenduru na kalau sapi ba o nenduru iirangan mi ya iko nenduru yung mana maksudnya apa itu? Apa yang disyariatkan diperintahkan oleh Rasulullah kerjakan, apa yang tidak diperintahkan tinggalkan. Ma pakai ilmu rere itu salah mereng yang bisa kita ikuti. Itu apa yang diajarkan Rasulullah. Bolehkah adat ini dijadikan hukum? Boleh. Al-adat itu muhkamah. Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum. Adat yang bagaimana? Kalau ada bu hari kaya atau nikah, bu hari kaya atau naik haji, bu hari kaya atau dia rumah sakit, bayar taruh, boleh. Karena apa? Sifatnya ta'awun. Ta'awun itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Boleh. Tapi kalau tak haji naik orang kemudian dia terjaga orang, nah itu perintah. Kata haji bismillah tabarakallah la haula wala quwwata illa billah, datang dia mutu. Kata ini dia kembali kita ala unu salaman luar biasa. Dia muas murawan syirik. Kata marah tanah orang butuh kata bawa bunga si esa rapo. Segala rupa.
Atau haji pada ketenangan bukan merenung akan keagungan Allah, baca Quran, mohon pada Allah semoga ini juga keluarga jumbana bana dengan mururada jangan awat kayaknya. Maaf saja di keluarga bagaimanapun semua nanya kepada saya tidak bisa. Karena jangan lebih tahu, jangan lebih hidup dengan ulama, jangan bergaul dengan para kiai yang puluhan jutaan kiai. Tidak ambil mana yang salah mana yang benar. Jadi tenang. Daun apa minta ibarat itu berani jaga orang dan ibarat itu keluarga atau mandi tahu manung kune merdeka apa segala itu kan Rasulullah itu karena satu hadis pun tidak ada hadis perintah Rasulullah marah hadis ibarat itu. Apakah dulu Rasulullah pernah tunjukkan pada saya hadis mana riwayat saya dan apakah ada Rasulullah perintahkan wahai sahabatku kalau mau naik haji sana kemah haji sana mai ambawe mumada tanah bukit Uhud mada watu nar ada di Jabal Rahman atau mumada watu tanah nar Gua Hira mu mendi di kosamar haji tak apa kan harus supaya selama ada lapor ratu ya perintah mulian sahabat salaman wa salaman dari mak enggak ada dia itu Allah nah kan bismillah tuh BBM ini bismillah dengan nama Allah. Arti ke bismillah itu dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ulama tasawuf bedah buang namanya dengan Allah dalam segala perbuatan. Hai mana pengamatan kita kuna puro orang ini. Kau baca sama ini jangan ada lagi. Tidak harus takut ke dia Allah. Kan Allah itu paling suka dipuji-puji. Allah paling senang nggak boleh disanjung. Maka Rasulullah setiap menyebut nama Allah, Rasulullah menangis di hadapan para sahabatnya. Apalagi kalau Rasulullah dipuji. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi Salam alaika Ya Rasul Salam alaika Ya Habib Salam alaika Lazat menyebut diri ngarang mustiasa dunia atau fakta negara yang boleh taruh berkait dengan Muhammad kita serangga pulau ini loh asam bisa buka dunia asyhadu anna Muhammad Rasulullah nggak ada kayu lagi kemana tanah Jawa Israel mau mesin asyhadu anna Muhammad ngarakai nertakan dan kayu itu apa neraka ya mengarah Gustav mau disifat tapi mati neraka ide Ustaz pembayang bagaimana pembayang ya mata kita mana ada Ustaz Murud Divi Ustaz Murud di Galatu lewat temuan Rasulullah menunjukkan dunia dan seisinya 7 lapis langit wal 7 lapis bumi adalah milik berdua alif lam ha Allah Sayyidi Muhammad Masya Allah ngerti obat tengah-tengah Nabi kan kalau ngaji tauhid kemen Nana lagi ngaji tauhid mengecek keagungan dan kebesaran Allah. Maka kata perintah Rasulullah perintah kama
Namun dengan ada si Esa rempo ada bunga jam mata, jaga udah segala macam tanaman yang berbunga. Iba takut mesti kenapa? Karena dia bersandar pada Allah. Dan dia harus menyampaikan ini. Dia sudah mengagendakan selama di pulau ini. Ya sih pakai baharan. Dia dengan tim dia dari Tanjung akan siap mengisi semua majelis taklim mulai berjumpa kali mau. Tidak usah dibayar, tidak usah pikir apa-apa. Ada saya buktikan ini Ratu. Untuk apa? Saya ingin buka jalan Shiratul Mustaqim, mengais rahmat Allah. Saya terbiawi dengan sebab ini ya. Jangan masuk surga bersama kedua orang tua saya. Dan mungkin ibadah jauh kau tolak. Kita bertanya, kita ibadah karena usia kita 50 tahun, 80 tahun, pertanyaan jawab. Mungkin ibadah supaya kita sandak kafir air tanah terima. Mungkin Mungkin. Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin. Nah kita biasa tahu terima sembahyang kita mah yang baik ini. Tapi ini sembahyang ratakan Isa subuh loh. Ini dia subuh jadi yang taala terima ambah. Pada jauh. Biro ramai kartu as. Imam murdiki bayi imam aja deh. Dia kartu kau ibadah kau nah subuh nana. Kami terima kan? Kita dibawa kartu nasya. Kan ibadah tuh. Jadi wajib, wajar. Seorang ulama saja yang hidupnya 90 tahun menangis setiap malam karena dia apa? Masih mampu sujud antara jidatnya kepada sejadah. Betapa banyak manusia yang duduk di kursi roda yang sholatnya nayang sudah sejadah babai. Ratu ya? Ratu yang usia nayang sudah sejadah. Tahu nggak itu ketahu? Kau nggak dengar Inggris punya besok? Dari nilai apa itu? Bersyukurlah padaku wahai hamba-hambaku. Seusia itu kau masih mampu menemukan jidatmu pada sejadah. Maka dalam fikih kalau kita belajar bermulu, pire maka sejadah sepuh ili ernian anak pire sejadah iki saja buku nampil karena ira mana sejadah tak sombong ini. Tidak dibolehkan dalam sholat. Kalau kau membayarkan rak sajadah, ini atau kau sujud harus sama-sama rata. Kalau kau limpahkan berapa mili setengah mili lebih tinggi daripada kaki, batal sholatnya. Ini masih bangga-bangga sajadah, rukra menyatakan kami kita meluas salah itu. Secara fikih salah. Kalau kita ibang ada parisi pilih. Tak apa parisi sedikit apa sih kita sumbo. Ibang ada sumbor dia jauh ibang ada. Kita dia apalagi sejadah baru. Nah sambayan nasona Allahu Akbar. Sajadah lagi no opatin mumbar ni. Bandiana abi pasusure mondai pati. Nah aku sambaya waktu mereka pati. Kan kebanyakan kita tertipu oleh setan. Ratu Kuwari dari sambayang mulai Allah antara ayat doli amir kain ayat Allah Akbar iwa jadi pada kain apa nomor doli wa Allahu Akbar iwa jadi kawati Allahu Akbar iwa jadi bisa no sebelum doli jamaah amin kain jadi Allah ilmu apa nih hadis Pak deh jaga ya anak muda tolong pakai ilmu di bapak belajar buku dibutuh bro kitab dibutuh tajam bahasa bisa dikalui mana yang dari Rasulullah mana yang tidak belajar bapak belum lagi itu otorinikan sih kalau nikah ilmu wanita kalau ada orang ilmu itu apa ilmu batin apa kau harus nikah rekaman nikah apa kau nikah ibu nikah apa saya nikahkan engkau dengan saya disaksikan oleh malaikat. Malaikat ibarat panah. Rasulullah ibarat ketemu dengan apa-apa maya dari penjara kuda. Ibarat tu nikahin secara hukum syariat dia Ratu Abu Adi, Ratu Walidi itu hukum nikah. Ada wali yang menikahkan anaknya, ada anak sebagai barang yang akan dijual pada pembeli yaitu pengantin pria. Nikah jual beli hukum muamalah. Tapi karena manusia jual beli ditiadakan disebut nikah.
Prosesnya sama, jual beli. Hati-hati main wah. Nasa lamar nasa apa mas kawin ti. Mas kawin itu harga. Makanan Arab itu 200 real pula. Wah kita kain oleh saya kita mikoki. Ya aku pakai apa sembokong bakal duit afunain. Itu baik kita. Oh ini tuh di Tamboana. Tuh di Tamboana ini waktu murah. Pilih. Hei. Semua barang yang ada di dunia punya harga. Divina harga ya divina. Harga. Pasawan ada jangkaran naik barang dengan kain harga ya. Harga. Kau apa pun saat tidak merek sama kulit ratu harga. Yang tidak punya harga pada satu sosok yaitu yang namanya manusia. Berapa harga diri manusia? Ada nggak harga diri manusia? Jawabannya harga diri seorang manusia tidak terhingga dan tidak ternilaikan dengan angka. Nah, harga diri manusia, kata harga diri manusia, maka memanusiakan manusia adalah bagian daripada ketundukan kepada Allah. Masih kita sembahyang kata ya tambahan nore atau bu baca tuh nang senaraga ya pernah malu baju malu pada apa tentu saya dia oke bisa kayak juga kayak orang ampun cepat terima nih. Lalu mereka mengatakan ya Allah hamba minta ampun kepadamu sebelum dia melepaskan napas terakhir ampunlah dia dan catatlah dia sebagai ahli surga. Kita dunia kayak minum vapor kayak nulis sama mati saya suruh misah. Iya kenapa bah? Kenapa kalau kamu kenapa tuh saya kamu ngomong kenapa? Kalau ni udah jawab so tidak kenapa ini kenapa kayak sering apa weh? Kalau ceramah kita sama-sama kenapa? Mana kita kain orang berdosa manusia enak. Dosanya itu kita tidak pernah memberikan satu senti pun. Itu urusan Allah. Tuh ada baru hati kita orang Ta'ala Allah kita ibadah. Kita tuh sodoh makanya kamu mau haji deh, jauh nono KBB ini pokoknya rada ku agama, jasur rada ku agama. Tuh KBB ini misalnya pandia ibadah eko, KBB ini kami biasa kamar tanam berebut tuas rede KBB ini jauh saksir langit demi Allah ya Allah. Pada malam ini saya salah menyampaikan risalah Rasulmu, syariah Nabi Muhammad SAW kepada umat-umat mengaku menyembahmu dan menyembah Rasulmu kekasihmu Muhammad bin Abdullah. Bila mana malam ini saya telah sampaikan, selanjutnya tidak engkau tanyakan kepadaku mengapa engkau tahu dan tidak memberitahu kepada umat-umat yang lain. Pada malam ini saya sudah menyampaikannya ya Allah. Moga-moga rezeki yang menjadi turunnya malaikat menjadi saksi kelak yang akan dipertanggungjawabkan dalam mizan pertimbangan amal di hadapan Allah. Nah, cara mempedunde dan tidak sumpah lima orang Ta'ala kataku. Gimana ini murun deh. Nah, saya bina nara kemana terserah ya apa-apa. Ya suruh apa yang Rasulullah tidak bolehkan. Karena apa? Ibaratul Quran, ibaratul hadis ini, hadis hasan, hadis sahih, ibaratul hadis dhaif sekalipun hadis lama ibaratul masih hadis dhaif, hadis palsu ibaratul buku ribuan. Hadis palsu ribuan hadis mulanya Al-Kazab, Husailama Al-Kazab yang membuat hadis palsu begitu banyak. Lah hadis palsu kapasnya dia. Hadis palsu ulama kiamul amat palsu amat main nabina. Saya tak kira yang Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Imam Bukhari nggak hadis itu bikin baca sila Arab. Kayak mana keturun kan ada hadis. Coba dia beo hadis. Buku kan keturun babanaro. Keturun kayak main 2 hari 3 hari kayak pantas sebelum dia tanya. Itu Imam Bukhari. Pantas keturun. Oh, kayak Pokemon. Manu lewat di Pokemon. Kata barang Pokemon iba jadi ahli pariwan. Pokemon hadis tidak jadi tanya. Artinya apa? Orangnya tidak beramanah di hadapan Allah. Pokemon lah. Iba jadi ahli pariwan. Makanya hadis kuat hadis Imam Bukhari dan Muslim itu adalah orang-orang yang amanah. Perjalanan benar hadis Rasulullah turun siapa kiro? Tombe iban. Orang mulikanya ambaran. Teita amanu welang. Yo jadi pendawar, gak kira pisah. Nah itu dia karena amanah. Jadi mudah-mudahan ini tadi kirian
atau pawe ta'ala baru ini kan narau si ini mataku ini kuat karena Allah. Dan insya Allah doa masyarakat utara seluruh yang ada di pulau mudah-mudahan didengar oleh Allah, dan ini akan diberi kesanggupan, kekuatan, sehat walafiat sampai ini tadi yang dia nuah ini duduk menceritakan orang mereka enggak sekitar Masjid Haram di Allah pasti nanangin abad ini karena tahu ini doa di anak-anak ini tersedia pakai sedikit ini ibu ini terpadu melupakan doa bapak di anak-anak terpadu melupakan doa saya selamatkan suami, selamatkan keluarganya, selamatkan ini bapaknya terpadu unurnya bapaknya, unur di saat hukum. Setelah itu ini doa sehingga masyarakat jahat putaran diambil udah 10 orang guys koniung dia dengan si abd ku air dan jauh main menghadapi menjadi tamumu yang mulia agar mereka juga merasakan lezatnya nikmat ibadah haji. Kalau kau ibadah niu abe niu anabe kalau abe dulu mata anabe ibadah niu ambu be kalau ambu mulai pakai ibadah niu kanjo be doa mina yakin Allah akan mengabul salah satu di antara itu. Yakin orang ini harus berjalan dengan keyakinan. Yakin. Tapi mbanakin haji dengan ikhlas. Ikhlas karena Allah. Al-ikhlas min kuwatil yakin. Ikhlas seorang hamba adalah kekuatan yakin. Bicara tentang ikhlas. Ikhlas mau ibadah. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidin menjelaskan an-nasu kulluhum halqa, tiap manusia akan binasa illal alimun, kecuali disisakan orang-orang berilmu. Al-alimuna kulluhum halqa, orang-orang berilmu akan binasa semuanya. Illal amilun, disisakan orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Al-amiluna kulluhum halqa, orang yang mengamalkan ilmunya semuanya akan binasa. Disisakan illal mukhlisun, orang-orang yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas karena Allah. Al-ikhlas ala khatrin azim, orang yang ikhlas pun ibadahnya merasa takut dan khawatir kepada Allah. Takut apa? Takut Allah Ta'ala wa terima, takut Ta'ala betulah. Makanya sembahyang ke Maroko sopawe ini sholat jamaah rangga, sholat sunnah sawi Eko Maryam binti Imran. Maryam binti Imran ini Nabi Isa punya mihrab. Mihrab itu tempat sholat. Rakamar kita sudut berdua kesajadan. Akan rongo bimbo misal sembahyang sembahyang. Jadi itu kiai orang nangin sembahyang jamaah rangga, Jumat rangga, membaca sampai Isa. Nah ibadah itu juga membaca kaduk. Apa sampai sholat sunat tasbih, sholat sunat toba, sholat sunat syukur bin ni'mah, sholat sunat lehibsil iman, memelihara iman, sholat sunat hajat, sholat sunat istikharah, luar biasa. Jadi sholat sunat istikharah, ini sholat sunat gaya jodoh ya sarana. Sholat sunat istikharah lah, tak apa. Jangan tanya jodoh, pakai kayak istikharah so. Sholat istikharah itu sholat sunat meminta petunjuk. Kau jodoh, kau kemasa, kau gimana apa kira-kira mereka marah boleh mana? Jadi sholat sunat taala. Oh, no sholat itu. Allahu Akbar. Sholat sunat istikharah. Bisa Allah kabarkan melalui mimpi ke, melalui apa ke? Boleh. Dia sholat istikharah nggak jodoh, nggak jodoh pakai muru pakai sholat istikharah. Tanggai tapi baru muru. Tahu tak kita kena muda biasa kita fai mutu. Kaifu kata dia kaifu kata dia atau babak ilmu makku. Tapi tak minta dia forma kai dia lagu makku. Kaifu kata lagu makku lah. Nah fai istihar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kau maifah kai kainana tanana. Tenang guys, tenang itu terlibu aja, jangan bidai, tenang, tenang guys, cuma kau guys, dari sini, sampai berapa kali dia berjebel. Nah itu perlu dipelajari. Mudah-mudahan melalui malam pertemuan ini kita honor dari Allah Ta'ala. Satu hal yang harus dijaga adalah ayat Nabi
dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kamu hidup di atas suatu peraturan perkara yang disyariatkan. Syari'atin minal amr, perintah dalam syariat. Fattabi'ha, ikutilah perintah syariat itu. Wala tattabi', dan jangan mengikuti hawa nafsu alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, ayat perintah buka Raisa Salamun, arti aplikasi buka Al-Jasiyah ayat 18. Jadi beo unade ata ala gari ka juga. Kami pati muri muyuna, muri muro ila. Kami pati nikmat, pati segala rupa keinginan, kesenangan, nikah pati nikah, anak pati anak. Tapi muri ego gari kami, syariat kami. Saya waktu sambaya. Saya waktu nak sambaya, kau mas sambaya dulu, aja lu boleh. La ilaha illallah Muhammad rasulullah dia na. Hai. La ilaha buku mereka huni. Oh buku ngapot taruh di bahan. La subuh aja subuh mimah weh. So bisa oto oli ku kan subuh. Subuh menar muro surga kita tuh nanan oleh. Tawan waktu tambah ayat ini. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauqut. Sesungguhnya kewajiban sholat itu adalah fardu yang ditetapkan waktunya. Mai lohombullah, mai subuhnya waktu ki, asan waktu ki, haji mulai waktu ki, Zulhijjah, haji mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka ibadah haji itu ibadah yang paling singkat. Selama puasa 30 hari. Zakat yang tiap tahun. Ya duduk. Kewajiban haji hendak kawe. Kemarin hari masa tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ibadah yang paling pendek orang kemati, tapi membutuhkan perjalanan dan perjuangan yang sangat panjang. Makanya pemerintah abera itu santai mulu bisa haji tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah. Tanggal 7 abegana kan. Abe mai terakhir so, atau mai Jawa. Presiden tadi mai terakhir tanggal 7. So tanggal 8 kamu sama-sama kah hajina? Ni kita na. Panai dah kau pemerintah kau raja apa segala macam kah? Pebuhun lah tetap kita stasiun tak kayak suara undang-undang. Yang banyak mbak pernah. Mulai tanggal 8 sama-sama. 9, 10, 11, 12, 13, 14 ada hari minggu pemerintah ada nah. Kita lama rakyat berbagai debang menemuan apa yang ada mana. Rakyat reu pada haji membaca dari masa karena kita berombongan dari negara yang jauh, pemerintah mengatur secara kondusif dengan kloter, embarkasi supaya tertib kemari. Kalau ratus ini barang kursi, menurut hanya jangan 8, jatang 10 wajah murah, uang kita nol. Nomor ikan sudah pakai lebih barahin tanggal 8 mulai ini. Gak timbaja pakai ia pakai keone. Ia pakai keone nanti terjemahin dia panggung murid musia panggung dak tatu ini. Panggung dak itu bahu ini, di panggung ne kote iba. Nah kita nana pernah panggung ne kote ne sawu ini sana. Panggung ne kote tanam punya wilayah. Kote tanam buah apa jadi? Vida katu kira. Iba tubuh gitu dia apa lah kata ini sama aku ngajarin dari bapak kan ada meskipun bisa oke ikan buah aku rapi nih dari bapak jadi dari bapak saruna kita wajar lihat nih anak yang bakti terhadap ibunya sampai detik ini pun dia muliakan ibunya dengan segala pengorbanannya. Nah yang perlu dicari itu karena bisa jadi ibadah kita harta Allah tuna, tapi harta Allah sehingga kai tetap masuk surga. Apa? Karena kai pernah memuliakan ibunya untuk menjalankan ibadah haji. Kau bea aku deh, kau ngena ibadah deh, ngurus surga kau lah. Nyambak kaitan nggak ada lagi.
Jadi itu yang perlu dipikirkan. Jadi oleh karena itu abina bapak orang kamu orang banggo nak datang banggo ketika kainnya sia banggo ketika kainnya haji nasar ko na iba pakai maaf tidak boleh menggunakan pakaian berjahit. Definisi berjahit ialah menutupi itu banana bentuk di mana karena ada jahitan. Kalau ibarat itu jahitan tidak akan ada bentuk tangan. Demikian juga dengan bentuk badan karena ada jahitan. Arta ala iba pio, arta ala suka kaum beo jao na, kaum mai pangamurusana, iba mandi pa apa na, iba mandi pa sepatah ibarat ini aku pandu pakai kutena terulangi kembali ketika engkau menerima nikmat yang banyak dan engkau dipanggil menjadi tamuku untuk menjalankan ibadah haji. Banggo warwari, banggo dahulu, banggo pakaian ihram yang tidak berjahit telanjang. Banggo nak kata banggo tutu emene bubu poro gago gong tak apa seruak iwa tutu karena sejauh manusia belum mengapit napas terakhir dimungkinkan masih ada peluang yang besar rahmat dan ampunan Allah melekat pada orang yang masih hidup. Maai ngasih ngora tembu, maai ngasih ngora tenaga, maai ngasih ngora, maai ngasih mamaran pilih ulu diri kita. Nah itu dia. Jadi supaya apa? Ngai sia katu dekote beres dia. Mana haji banggo pakaian ihram. Wib ada Ta'ala banggo pakaian kafan. Tiga-tiganya dalam keadaan telanjang walhiya hasil Allah sendiri sampai orang tembung. Kau ya ratu papa, tadi yang pernah kau kerja Nah Ta'ala ajak kita secara tidak langsung. Bamba asal butuh dari telanjang itu kalah di padang mahsyar. Di hadapan padang mahsyar manusia berkumpul, semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga zaman akhir zaman, semua berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Nambarna kita membo amba ambu kita amba ina amba kita membo kecuali Ta'ala perang. Karena kumpul pada waktu itu satu umur, satu usia. Iba buku, iba muda, sama. Pada nak empuk kita ngejek kita ini. Kau tangan minggu kamu semua dalam keadaan telanjang. Matahari didekatkan. Rasulullah menyampaikan hal ini pada sahabat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah abe tebu pernah ia pakai pakaian dalam keadaan abe ia pakai rasul aurat abe? Rasulullah jawab apa? Tidak ada kesempatan sedetik pun untuk saling melihat aurat mereka karena mereka sibuk luar biasa saling merebut amalnya. Ini bau amal ke baba bau amal ke ini, anak bau amal ke ini, anak bau amal ke baba. Semua memikirkan diri masing-masing keselamatan. Maka disebutkan dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan. Wakshaw yauman la yajzi walidun aw waladi, dan takuti kamu terhadap datangnya suatu hari, yakni hari kiamat. Wala mauludun huwa yajzi aw walidihi syai'ah, di mana seorang bapak tidak dapat menolong anaknya sedikit pun, dan seorang anak tidak dapat menolong bapaknya sedikit pun. Inna wa'adallahi haq, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Kalau kait janji pasti benar. BB ayat di sini yang mana? Wala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dengan tipu dayanya. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan pula penipu syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melalui pertemuan kita malam ini ngasih usul-usul babi ini untuk jangan stay gosumbo dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bina yamarate yang dia sampaikan adalah ilmu Allah. Ini adalah obatan kerinduan. Jangan selalu ingin pulang karena ada amanat orang tua dulu. Ketika jauh mulai meranggar orang tua jauh amanah, baba jauh amanah. Kau mau amanah lima panore baba. Saya wasnaka kamu mesti pandai. Orang manusia pandia takut abang bimbun suka baba. Akhirat nanti baba. Saya menangis kalau ingat itu.
akhiran nanti bahasa ini. Aduh, akhiran nanti ini kita dunia takanggon anak variasi dunia rawan orang ini pada bulan membawa aman luar biasa. Ayat kita tuh belajar baca pengaruh. Makanya pertanyaannya, jadilah kita orang berakal. Orang berakal ialah orang yang senantiasa memprediksikan, memposisikan dirinya hidup. Kapan dia hidup, sampai kapan dia hidup, untuk apa dia hidup, bagaimana kelak ketika dia kembali kepada Allah. Lalu apa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, nggak kesempatan ibadah raga macam ini bapak tuh kayuna rega kita mesti setiap hari zikir pada Allah. Masih zikir tiap hari pada Allah. Ngapa kita sebut kayuna masih zikir? Saya tiada. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Semua makhluk di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Maka tanam busi waktu nambung mesti, gila kenapa Pak? Waktu nambung mesti. Nah, oleh karena itu, nah saksi kita Indonesia. Kalau Abdes Sambar Ta'ala ia pernah kurang, masa kita yang nyanyi Ta'ala? Padahal harganya, pau harga 1.000 siapa 10.000. Tak wae siapa sakata 5.000. Manusia siapa harganya? Kan ibarat harga. Jadi jadilah kita orang berakal, yang memikirkan keselamatan. Dia jaga, mau di skenario, mau di nefai ini anak, kau penuh ini Ta'ala tanggo fai, tanggo anak, yang tefai nanoa ini, bapiki. Karena nore sana atau fai juga, Ta'ala masuk. Nah apa kau yang sembahyang? Nah apa kau baru banyak kewajiban jawab? Nalunya dia ini siapa? Mah ada jauh tangga, ada akti jauh, kayak honor orang tua jauh. Kayak jadi imam jauh. Nah, tapi yang akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah Allah, baik istri yang kayak terima saat akad nikah. Karena akad nikah dawe kayak taku WMA, begitu akad nikah WMA. Karena rasa malu diangkat oleh Allah, sehingga fitnah pun diangkat oleh Allah dengan kalimat akad nikah. Mudah-mudahan melalui pertemuan ini, mari kita doa sama-sama. Bati ini jenah bahwa binti amin ini jangan terima beriwa. Mudah-mudahan te ini warusaun ay warusaun pabeki. Mudah-mudahan saya baca kami tahadir pembinaan. Amin ya. Iba saya kami saya anak kami. Iba saya anak kami saya ampun kajo kami ini. Kami di Korea ibu ini duka ini kisah tanah yang diimpikan oleh para ulama. Maka saat sahur ini ketika ini mai ke haji saya jaga haji ini jaga ini sendiri. Ini jaga anak ini jaga nama baik ini jaga haji ini. Karena hajinya akan dipertanyakan kepada Allah. Allah akan bertanya, "Telah kutitipkan nikmat harta kepadamu. Kupanggil engkau menjadi tamuku yang mulia, tapi engkau tidak mempertahankan hajimu. Hajimu kau sembarangan sampai nuah kau ngestir aja, ngestir baca apa? Kau haji baru pambah segala macam pun gak ada. Jaga haji di hadapan Allah. Semua manusia itu haji lah, ngamis. Pertanyaannya, neu ibadah. Nah ini kita tunggu sama-sama. Jadi ada neu pekala, ada haji pekala. Apir si tahu terus gudang supaya ada masalah. Lawan ta'ala supaya apa? Hajinya patah. Begitu hajinya patah, kelak kemudian akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Segitu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang kurang bijak atas salah lahir tambo jalatu tambo milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seluruh saja apil lima ini sedikit. Mudah-mudahan berkah ini Allah Akbar. Semoga ini bahan lagi ta'ala patilah murun dina saya kami ini enggak jadi anak ambu. Sekian dan terima kasih. Sekian, mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.